Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan harapan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kata-kata yang begitu indah dan agung. Bagaimana Rasul Petrus membuat sebuah penegasan terkait tentang iman di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang tersesat, yang telah mati di dalam keberdosaan, tetapi ketika Kristus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib, ternyata ini melahirkan kita kembali. Ini menjadi suatu pemikiran yang luar biasa, bahwa pemahaman orang-orang secara fisik memahami bahwa seseorang itu dilahirkan ketika dia masih bayi. Dan kemudian pernah seorang ahli dalam pemahaman teologis, dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali? Ia memahami apa yang dikatakan Yesus Kristus secara hurufiah. Dia tidak dapat memahami dalam konsep yang lebih tinggi. Sehingga Petrus menjelaskan ini kepada kita orang-orang beriman kepada Kristus, sehingga kita menyadari dengan begitu luar biasanya dasar berpijak pengharapan orang-orang Kristen yang mengimani Yesus Kristus adalah pengharapan yang bertanggung jawab. Jika saudara berharap kepada sesuatu hal yang tidak nyata, maka saudara akan kecewa. Tetapi jika saudara berharap kepada hal yang nyata dan saudara tahu bahwa hal itu akan menghampiri saudara, maka saudara akan menjadi orang yang lebih tenang dan orang yang sangat bersukacita dan bersyukur. Dan inilah yang diberikan kepada kita. Pemikiran yang sangat mendasar ini membawa kita kepada sebuah syukur yang luar biasa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini harus sesuatu hal yang menggema dalam diri kita. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memuji Allah dan Bapa kita, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ternyata makna kebangkitan Yesus Kristus itulah yang menjadi gambaran terkait tentang kelahiran kembali. Bahwa jika Yesus Kristus mati,
maka sia-sialah saudara mendengarkan kami memberitakan firman Tuhan, kata Rasul Paulus. Tetapi karena Yesus Kristus bangkit dari kematiannya, maka itu menjadi kekuatan dalam pemberitaan Injil. Mari saudaraku bersyukur dengan pemberian Tuhan ini dan pegang teguh iman pengharapan saudara. Jangan goyah, teruslah berpengharapan, dan apapun yang terjadi di dalam dunia belakangan ini, damai sejahtera Allah senantiasa memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau yang telah merencanakan rencana keselamatan yang begitu agung. Kami terlahir berdosa, tetapi kami mendapatkan kemungkinan untuk terlahir kembali, sehingga kami menjadi pribadi yang murni dan kudus. Terima kasih Bapa atas pengorbanan yang besar yang telah diberikan oleh Putra-Mu yang tunggal itu, sehingga kami di dalam iman percaya kepada Kristus diperhitungkan dan mendapatkan perhatian Tuhan dan mendapatkan belas kasihan yang daripada Bapa. Terima Tuhan doa dan pujian kami, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.